Stok vaksin menjadi salah satu kendala laju percepatan vaksinasi di sejumlah daerah. Kita segera temui Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk mengetahui situasi di kota tetangga Pulau Jawa tersebut. Ibu Wali Kota, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Bandar Lampung sejauh ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Kota Bandar Lampung, untuk masalah vaksin, memang kita Kota Bandar Lampung untuk pengadaan vaksinnya terbatas sekali. Karena memang dari pusat, dari provinsi kita belum ada. Tapi insya Allah dengan kita himbau kepada seluruh masyarakat, walaupun vaksinasi kita keterbatasan, kita tetap melakukan prokes kepada seluruh masyarakat. Karena sekarang kemarin saya mendapat kabar bahwa yang mendapatkan vaksin ini adalah Dandim dan juga Kapolres. Mereka 12.000 dan Dandim 12.000, Kapolres 12.000, dan mereka juga sudah melaksanakan vaksin untuk Kota Bandar Lampung. Dan kalau menurut saya vaksin yang diberikan kepada Dandim dan Kapolres boleh diberikan kepada mereka, tapi juga pemerintah juga harus diberikan juga vaksin untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Karena selama ini sudah berapa kali selalu dilakukan oleh pemerintah, diberikan oleh TNI dan kepolisian. Kalau tadi dan Ibu Wali Kota menyebut, ya, kalau Ibu Wali Kota menyebut terbatas, berapa kebutuhan dan berapa yang sudah diperoleh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung? Ya, kalau di Kota Bandar Lampung, alhamdulillah kita sudah 320 ribuan, sekitar 40%. Target kita dengan 75.000 yang akan kita vaksin. Nah, untuk sementara ini memang dari bulan Juli ya sampai bulan Juli ini kita memang belum ada pasokan vaksin. Karena vaksin ini didistribusikan langsung ke Dandim dan Kapolres. Dan tidak melalui Dinas Kesehatan atau kantor Wali Kota? Oh, tidak, Mas. Jadi sekarang ini bantuan vaksin melalui kepolisian dan TNI. Dan selama ini sih kolaborasinya antara pemerintah kota bagus. Selama ini bagus untuk komunikasi masalah vaksin. Tapi kadang-kadang kan masyarakat ini takut kalau untuk ke kantor Dandim atau Kapolres itu takut. Tapi kalau kita melakukannya di puskesmas yang kita punya banyak, 31 puskesmas, ini kalau menurut saya bisa tertangani semuanya. Sepengetahuan Ibu, alur permintaan vaksin itu seperti apa? Apakah boleh wali kota meminta langsung ke gubernur atau langsung ke pusat? Biasanya boleh, tapi untuk sementara ini, kalau informasinya ke kita, ke Kota Bandar Lampung, yang diberikan vaksin ini, yaitu tadi yang saya bilang, Dandim dan Kapolres. Nah, mudah-mudahan, tapi saya memerintahkan ke Dinas Kesehatan untuk minta bantuan langsung ke pusat supaya kita cepat mendapatkan vaksin. Karena kan kita pusat kota ya, Mas. Kita ada provinsi yang aktivitasnya cukup luar biasa. Bagaimana bentuk kerjasama puskesmas atau Dinas Kesehatan dengan Polres dan Kodim di sana? Kalau kemarin itu dari nakesnya dari kita. Tapi kalau yang sekarang ini kayaknya tidak. Untuk yang sekarang ini nakesnya bukan dari kita. Nah, kalau kita dilibatkan dan juga kolaborasi, misalkan pemerintah kota melalui RT atau kelurahan yang menginformasikan bahwa sekarang ini akan dilakukan vaksin kepada masyarakat Kota Bandar Lampung melalui Kodim dan juga Kapolresta yang ada di Bandar Lampung. Ada berapa banyak warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali? Vaksin satu pun belum? Kurang lebih, kalau yang sekarang kan target kita udah 300 ribuan ya, Mas. Yang udah 300 ribuan yang sudah kita laksanakan. Yang 300 ribu yang kita laksanakan. Ya target kita ya 400 ribu lagi. Apalagi nih sekarang proses 400 ribu lagi untuk yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama sudah 200 sekian, yang kedua ini sekitar 100-an deh. 100 ribu lebih yang belum. Artinya dari target masih jauh sekali Ibu ya?
Iya, Hmm. Bagaimana dengan nakes di beberapa kota sudah masuk ke vaksin tahap ketiga? Bandar Lampung sudah mulai masuk ke tahap itu? belum, karena belum ada ininya juga vaksinnya dan juga konfirmasi dari pusat juga belum ada. Oke, baik. Ibu, banyak yang menyebutkan jangan sampai COVID ini menyeberang dari Jawa Bali sebagai pintu masuk ke Sumatera. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Bandar Lampung menekan tidak masuk COVID sampai ke Sumatera? Ya kita ada penyekatan, Mas. Kita penyekatan jalan yang masuk gerbang ke Kota Bandar Lampung. Kayak kita ada 5 penyekatan untuk masuk Kota Bandar Lampung dari Lampung Selatan, dari Oke. Pesawaran, dan juga ada dari beberapa tempat yang kita tutup supaya penyekatan ini dan kita juga kita periksa mereka masalah nakesnya, juga vaksinnya. Dan kalau mereka misalnya sudah memenuhi syarat boleh masuk ke Kota Bandar Lampung. Tapi kalau mereka tidak, kita akan putar balik. Oke, saat ini Bandar Lampung masuk PPKM level berapa, Ibu? Level 4, Mas. Level 4. Oke. Tingkat keterisian rumah sakit, kemudian mortality rate, tingkat kematian seperti apa di Bandar Lampung? Kalau untuk rumah sakit, untuk sementara ini alhamdulillah ada tingkat penurunan. Apalagi sekarang ini kita punya rumah sakit cadangan, Oke. rumah sakit Unila, rumah sakit cadangan ini rumah sakit Unila, dan tadi juga Pak Gubernur sudah bicara bahwa Wisma Haji akan dijadikan untuk rumah sakit cadangan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Oke, mudah-mudahan masukan Ibu bahwa Kota Bandar Lampung butuh vaksin yang lebih banyak lagi didengar oleh pemerintah pusat. Ibu Eva Dewiana, terima kasih sudah berbagi di iNews Terima Prime. kasih, Pak. Pencairan bantuan sosial dihentikan karena calon penerima menolak ditertibkan. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan yang kami rangkum di iNews Prime.